Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan Abdullah wa Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita melanjutkan membaca kitab Shahih Fiqh Sunnah wa adillatuhu pada pasal tentang salatul Jum'ah, poin yang berikutnya. Qala muallif wa yustahabbul iktsaru yaumal jum'ati minas salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekh Abu Malik hafidhahullah ta'ala, disukai pada hari Jumat memperbanyak membaca salawat atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa daliluhu an Ausin qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayamikum yaumal jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi nafkhah wa fi sa'qah fa aksiru alayya minas salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Faqala rajul ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa tu'radu salatuna alayka wa qad aramta ay balaita? Qala inna Allah azza wa jalla harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Rawahul Imam Abu Daud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ahmad wa ghairuhum. Qala Abu Malik hadisun sahihun. Dalil yang menyebutkan tentang disukainya memperbanyak membaca salawat atas Nabi kita dari sahabat Aus radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara hari-hari yang paling utama adalah hari Jumat. Di antara hari-hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat. Pada hari Jumat diciptakan Adam. Pada hari Jumat maka ditiupkan sangkakala. Pada hari Jumat dibangkitkan kiamat. Perbanyaklah oleh kalian bersalawat atasku pada hari Jumat itu, karena sesungguhnya salawat kalian atasku akan disampaikan kepadaku. Maka ada seorang lelaki yang bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana salawat kami akan disampaikan kepadamu sedangkan engkau telah aramta balaita, jasadmu sudah tidak ada, dimakan oleh bumi. Nabi menjawab, sesungguhnya Allah azza wa jalla telah mengharamkan bagi bumi untuk memakan jasad-jasad para nabi. Ini riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan selain mereka, dan beliau berkata ini adalah hadis yang sahih. Berarti dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Dapat disimpulkan bahwa hari terbaik yang ada pada diri kaum muslimin di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Bukan berarti hari yang lainnya tidak baik. Maksudnya pada hari Jumat amal ibadah itu dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan kapan Adam diciptakan, ditiupkan sangkakala dan terjadinya kiamat pada hari Jumat. Faedah ketiga, Nabi memerintahkan dalam bentuk kalimat perintah, fa'aksiru alayya minas salati alayya, minas salati fihi,
banyakkanlah oleh kalian membaca salawat atasku di hari Jumat. Berarti dari hari ini disyariatkan kita bersalawat. Salawat yang sunnah diantaranya adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faedah yang berikutnya, hadis ini menerangkan Allah telah mengharamkan bumi memakan jasad para nabi. Berarti keyakinan kita sebagai kaum muslimin, jasad-jasad para nabi itu sampai sekarang utuh, ada di dalam barzah, di dalam kubur mereka. Karena tidak mungkin Nabi SAW berkata dengan dusta. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah Muhammad itu berbicara dengan hawa nafsunya, akan tetapi ia berbicara dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Faedah yang terakhir, ikhwatillah rahimanillah, para sahabat bila mereka menjumpai suatu muskilah di dalam masalah agama, mereka langsung bertanya kepada Nabi. Seperti ketika lelaki ini berkata, "Bagaimana bisa salawat kami akan disampaikan kepadamu, wahai Rasulullah, sedangkan jasadmu sudah tidak ada, sudah menyatu dengan bumi?" Kata Nabi, bumi telah diharamkan oleh Allah untuk memakan jasad para nabi. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya rabi'an yang keempat, wa yustahabbu qira'atu suratul kahfi. Disukai membaca surat Al-Kahfi sebagaimana riwayat yang sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Hakim dan Al-Imam Al-Baihaqi dan Al-Imam Al-Hakim. Abu Sa'id Al-Khudri berkata bahwa Nabi SAW bersabda, "Man qara'a suratul kahfi fi yaumil jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'ataini." Barang siapa ia membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, Allah akan berikan baginya cahaya yang panjang dari satu Jumat ke Jumat yang lainnya. Jadi Allah akan memberikannya kepadanya berupa sebuah cahaya, jaraknya dari Jumat yang ia baca sampai Jumat yang berikutnya. Ini keutamaan membaca surat Al-Kahfi. Lihat, Nabi berkata, "Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ah." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ini mengisyaratkan dibacanya surat Al-Kahfi bukan di malam hari, tapi setelah matahari terbit, sampai sebelum tenggelamnya matahari itu. Khamisan yang kelima, wal iksaru minad du'ai raja'an muwafaqati sa'atil ijabah. Muwafaqat sa'atil ijabah. Kata beliau, dianjurkan memperbanyak berdoa kepada Allah dengan harapan doanya itu bertepatan dengan waktu di mana doa tidak ditolak oleh Allah Ta'ala. Faqad taqaddama fi hadis Abi Hurairah marfu'an fi sa'ah la yuwafiquha Muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alullah ta'ala syai'an illa a'tahu iyyah. Kata beliau, telah berlalu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala secara marfu' penjelasan tentang hari Jumat. Nabi mengatakan di hari Jumat itu ada satu waktu, tidaklah seorang muslim dia berdiri dalam salatnya meminta kepada Allah Ta'ala, berdoa di dalam hari itu meminta kepada Allah Ta'ala sesuatu, melainkan Allah akan berikan kepadanya apa yang ia minta. Berarti di hari Jumat itu ada satu waktu kalau tepat kita meminta, maka permintaan kita itu tidak akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Wa sa'atul ijabati akhar sa'atun ba'dal asri yaumal jum'ah ala rajih. Waktu yang diijabah, di mana doa tidak akan ditolak, menurut pendapat yang kuat, yang ketika itu dilakukan di hari Jumat adalah setelah selesai salat asar. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dan Nasai.
Dan lafaz yang kita baca ini adalah lafaz yang terdapat dalam riwayat Imam An-Nasa'i. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaumul jum'ati isnata asrah yuridu sa'ah la yujadu muslimun yas'alullaha azza wa jalla syai'an illa ata'allahu azza wa jalla faltamisuha akhiru sa'ati ba'dal asri wa sa'atul ijabah. Jadi kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari Jumat itu 12 jam dari sejak terbit matahari sampai tenggelam matahari. Maksudnya adalah waktunya. Tidaklah dijumpai seorang muslim ketika itu dia meminta kepada Allah azza wa jalla sesuatu, melainkan Allah akan memberikan kepadanya apa yang ia minta. Kata Nabi, carilah waktu itu di akhir-akhir waktu setelah selesai salat asar. Jadi nas ini dengan tegas menunjukkan sa'atul ijabah ya akhiru sa'ati ba'dal asri. Akhir-akhir waktu di hari Jumat setelah selesai salat asar. Ini yang paling ijabah. Berarti nasihat kami dalam masalah ini buat diri kami dan kepada saudara kaum muslimin, di hari Jumat ba'da asar jangan sibukkan dengan olahraga, jangan sibukkan dengan jalan-jalan di mal, jangan sibukkan dengan pergi keluar rumah yang tidak bermanfaat. Cobalah Anda duduk di masjid atau di rumah Anda, tawajuh, hadapkan diri Anda dan hati Anda kepada Allah dalam keadaan khusyuk, menundukkan diri Anda kepada Allah dalam keadaan khusyuk, minta sama Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifan nufus, wa fi riwayah wa ya musarrifal qulub sarif anfusana ila ta'atik atau ala ta'atik. Jadi alhamdulillah minta sama Allah, ya Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkan hati kami di atas agamamu, yang memaling-malingkan jiwa, palingkanlah jiwa kami kepada ketaatanmu. Minta sama Allah azza wa jalla, minta husnul khatimah, minta kepada Allah akhir kehidupan yang baik. Karena sungguh kita hidup di zaman fitnah ya ikhwan. Boleh jadi hidup di zaman fitnah itu membuat berbolak-baliknya hati. Naudzubillah, kalau seseorang yang tadinya soleh, baik, mengabaikan tentang nasihat Nabi, boleh jadi dengan sebab itu kemudian dia tidak kokoh di atas agama Allah. Naudzubillah min dzalik. Lalu mati dalam badan su'ul khatimah. Nasallallahu taala as-salama wal afiyah. Hadis yang lainnya dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari jalan yang lainnya dalam riwayat Imam Al-Baghawi, disahihkan dalam kitab Shahihut Targhib nomor 793. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik bersabda, iltamisus sa'ata allati turja fi yaumil jum'ati ba'dal asri ila ghaibubati samsi. Beliau berkata, ila ghaibubati syamsi. Carilah satu waktu yang kamu berharap di waktu itu dikabulkan doa pada hari Jumat, yaitu setelah asar sampai menjelang tenggelamnya matahari. Ghaibubati syamsi itu artinya menjelang tenggelamnya hari. Berarti dari antum selesai salat asar, kalau diperkirakan selesai salat asar 3:30 ya sampai tenggelam matahari jam 6. 2,5 jam cukup insyaallah. 2 jam untuk doa kepada Allah tabaraka wa taala. Diulang-ulang. Lelah, istirahat sejenak. Cepat segera setelah itu berdoa lagi. Capek Anda mengucapkan dengan lisan Anda, istirahat sejenak. Kemudian doa lagi sama Allah SWT. Karena tidak ada larangan seseorang itu berdoa, kemudian istirahat, nanti doa lagi, istirahat. Seperti ketika kaum muslimin ada di Arafah. Dan dia tidak mungkin sepanjang waktu setelah tergelincirnya matahari sampai menjelang tenggelamnya matahari mereka terus mengangkat tangan berjam-jam. Tidak. Ya mereka boleh lelah berdiri, dia duduk. Lelah berdiri dan duduk, dia berbaring sejenak. Nanti doa lagi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Lalu apa hukumnya salat Jumat? Salatul Jumat fardu ainin.
ala kulli muslimin mukallafin illa man istasna'u ad-dalil wal aslu fi fardhi al-kitab wa sunnah wa ijma'il ummah. Kata beliau, salat Jumat itu hukumnya fardu ain, mengenai tiap jiwa muslim yang telah dibebani syariat kecuali mereka-mereka yang dikecualikan oleh dalil yang tegas. Asal pendalilan tentang wajibnya salat Jumat Al-Quran, Sunnah, serta ijma, kesepakatannya umat. Dalil Al-Quran misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Hai orang-orang yang beriman, bila kalian diseru untuk menuju salat Jumat, maka segeralah kalian pergi menuju mengingat Allah, tinggalkan olehmu jual beli. Maka bila telah terdengar panggilan adzan di hari Jumat, jual beli hukumnya menjadi apa? Haram. Dalil yang lainnya, an Hafsah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rawahul jumu'ati wajibun ala kulli mukhtalimin wala man ra'al jum'ah al-ghusl wa ala man ra'al jum'ah al-ghusl. Akhrajahu al-Imam an-Nasa'i wa Abu Daud wa Ibnul Jarud wal Baihaqi. Qala Abu Malik hadisun sahihun. Dari Hafsah bahwa Nabi SAW berkata, melangkahkan kaki mengerjakan Jumat, maksudnya pergi menuju salat Jumat, wajib bagi tiap-tiap orang yang telah dewasa. Maka barang siapa dia menuju salat Jumat, hendaklah dia mandi, kata Nabi. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Nasa'i, Abu Daud, Ibnul Jarud dan Al-Baihaqi, dan berkata Abu Malik ini hadis yang sahih. Wallahu a'lam bishawab. Adapun hadirin rahimanillah, disebutkan dalam kitab Al-Mughni, juga dalam kitab Bada'i'us Sana'i, wa qad ajma'al muslimuna ala wujubil jum'ah. Wa innamal khilafu hal hiya min furudil a'yani aw min furudil kifayat. Wa qad dara min al-adillati sabiqati anna fardun 'alal a'yani wallahu a'lam. Sepakat kaum muslimin, tidak ada perbedaan di antara mereka, salat Jumat itu hukumnya wajib bagi mereka. Hanya ulama berbeda pendapat, apakah fardu ain ataukah fardu kifayah. Tapi kata beliau, yang nampak tegas dari dalil-dalil yang tadi kita baca, bahwa salat Jumat itu hukumnya fardu ain. Wallahu a'lam. Wa istasna min wujubil jum'ati alahi. Golongan yang diberikan oleh Allah pengecualian tidak wajib mengerjakan salat Jumat adalah as-sabi, anak-anak, al-mar'ah, wanita, wal abdul mamluk, hamba sahaya, wal marid, orang yang dalam kondisi sakit yang tidak mampu menuju ke masjid untuk salat Jumat. Ya kalau sakit mata boleh nggak meninggal salat Jumat? Ya nggak boleh sakit mata meninggal salat Jumat. Ada sebagian orang tidak mau salat Jumat, kenapa? Karena kutuan. Ya nggak benar ini. Karena penyakit karena kutuan itu bukan udzur untuk meninggalkan salat Jumat. Nah, mafillah rahimanillah. Wal musafir, orang yang dalam kondisi safar. Wasairu ashabil a'dar, dan berbagai hal yang disebutkan oleh syariat mereka golongan yang diberi udzur. Fa in shalla a'dum sahat minhu wa asqatat anhu fardhu dhuhri. Tapi golongan-golongan yang tadi kita sebutkan, anak-anak, perempuan, hamba sahaya, orang sakit, musafir, dan yang lain-lain yang diberi udzur oleh syariat, lah ketika dia sholat Jumat, sholatnya sudah sah, dia nggak perlu sholat duhur lagi, karena kewajiban duhurnya sudah gugur. Jadi ibu kalau sholat Jumat bersama kaum muslimin, jangan sholat duhur lagi, udah gugur kewajibannya. An Tariq ibn Syihab anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Tariq ibn Syihab bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli mukhtalimin illa arba'ah, abdun mamlukun aw imra'atun aw sabiyyun aw maridun.
Akhrajahu Abu Dawud wa Daruqutni wal Baihaqi wandur fi Kitabil Irwa. Wa qala Syekh Abu Malik hasanun bituruqihi. Bahwa Thariq Ibnu Syihab radhiyallahu anhu mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, salat Jumat itu adalah perkara kebenaran yang wajib ditunaikan bagi tiap-tiap orang mukmin yang telah dewasa, kecuali 4 golongan: hamba sahaya, wanita, anak-anak, atau orang yang sedang sakit. Hadis ini dikeluarkan, kata beliau, oleh Al-Imam Daruqutni, dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Daruqutni, Al-Baihaqi, dan silakan lihat dalam kitab Al-Irwa juz yang ketiga poin yang ke-57 kata beliau. Dan kata Syekh Abu Malik, hadis ini derajatnya hasan karena adanya jalan-jalan yang banyak baginya. Wallahu a'lam bishawab. Ada dalil yang lainnya. Nabi bersabda dari Jabir bin Abdullah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fa 'alail jum'ah yaumul jum'ah illa maridun aw musafirun aw imra'atun aw sabiyyun aw mamlukun." Barang siapa dia beriman kepada Allah dan percaya datangnya kiamat, maka atas dia hendaklah mengerjakan salat Jumat pada hari Jumat, kecuali orang sakit, musafir, wanita, anak kecil, dan hamba sahaya. Berapa jadi, kawan? Wa min al-adillati turakhasu lil muslimi at-takhalluq anil jumu'ati al-barad wal matar. Ada beberapa udzur yang diberikan rukhsah bagi orang muslim tidak menghadiri salat Jumat, misalnya karena musim dingin yang amat sangat. Walaupun orangnya sehat ya, kalau musim dingin yang menyengat, dia boleh enggak salat Jumat. Demikian pula hujan turun. Ketika turun hujan deras, tidak salat Jumat tidak berdosa. Berarti dia harus salat apa ya, kawan? Zuhur. Ibnu Abbas mengatakan, "Annau qala li muadzini fi yaumi matirin." Bahwasanya beliau mengatakan kepada seorang muadzin yang mengumandangkan adzan hari di mana ketika itu turun hujan, "Idza qulta asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah," bila kamu telah mengucapkan 2 syahadat ketika adzan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, fala taqul hayya 'alas shalah. Kamu jangan berkata hayya 'alas shalah. Qul sallu fi buyutikum. Ganti dengan sallu fi buyutikum. Sallu fi buyutikum. Qala fa kana an-nas yastankiruna dzalika fa qala atajabuna minna. Atajabuna minna. Kata beliau, seolah-olah ketika Anas mengajarkan ini, orang-orang tidak suka. Dia mengingkari, ini apa lagi ini Ibnu Abbas ini. Maka beliau mengatakan, apa kamu heran dengan masalah yang seperti ini? Qafana daman huwa khairum minni. Yang melakukan seperti ini, yang memerintahkan seperti yang aku katakan ini, adalah orang yang jauh lebih baik dan lebih utama dibandingkan aku. Innal jum'ata azimah. Jumat itu wajib hukumnya. Wa inni karahtu an ukhrijukum fatamassaw fit-tini wad-dikhdi. Aku tidak suka. Aku tahu Jumat itu wajib. Aku tidak suka seandainya aku keluarkan kalian berjalan kaki di lumpur-lumpur dan kotor pakaian-pakaian kalian. Berarti sebabnya adalah itu. Antum ya kawan? Maka hujan deras, kalau antum basah pakaiannya ke masjid, khusyuk salatnya. Dari riwayat yang sahih ini menunjukkan bahwa boleh, itu termasuk udzur yang syar'i. Paham dong? Kalau misalnya asap tebal gimana Ustaz? Karena di beberapa tempat sampai berita kepada kami, asapnya sangat pekat. Keluar dari rumah itu bisa menghirup asap seperti orang yang menghirup asap yang mematikan gitu. Apakah boleh dia tidak salat Jumat? Ya boleh. Karena ini termasuk udzur yang syar'i, sudah berkaitan dengan masalah hilangnya apa? Nyawa, timbulnya mudarat, maka tidak salat Jumat boleh. Tapi benar-benar asap yang tebal ya, Pak ya. Faham tuh? Nah, berarti. Terakhir al-istidad li salatil Jum'ah.
persiapan yang mesti dilakukan untuk sholat Jumat. Satu, mandi di hari Jumat. Bagaimana hukumnya? Yajibu ala man ja'a ila salatil Jum'ah minal mukhatibina biha ay yaghtasila fi asahi qaulil ulama lil adillati allati taqaddama dzakara fi mujibatil ghusli. Hukumnya wajib mandi di hari Jumat bagi orang yang mau salat Jumat, terutama para khatib yang mereka mau berkhutbah. Di antara dua pendapat para ulama, inilah pendapat yang paling kuat karena dalil-dalil yang menyebutkan tentang kewajibannya lebih banyak dan lebih kuat. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi berkata, yakni al-ghuslu yaumil jum'ah wajibun ala kulli muslim muhtalimin. Mandi di hari Jumat wajib bagi orang muslim yang telah dewasa. Riwayat ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Lafadznya tegas, wajib. Dan hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Idza jaa ahadukumul jum'ah falyaghtasil." Bila salah seorang di antara kalian itu mendatangi hari Jumat, hendaklah dia mandi. Mafhum dari hadis ini bahwa mandi la yusra'u liman lam yahdurul jum'ah, tidak wajib bagi orang yang tidak menghadiri salat Jumat. Berarti ibu-ibu tidak wajib mandi Jumat. Tapi yang wajib mandi Jumat itu bagi yang hendak menghadiri salat Jumat. Faham dong? Nah, ketika mau salat Jumat, mandi terlebih dahulu. Hukumnya wajib. Walaupun kita telah mengetahui adanya perbedaan pendapat para ulama dalam masalah ini. Faedah, man hadasa ba'dal ightisal. Barang siapa dia berhadas ketika sudah mandi, dia kentut misalnya. Ya. Wa yujzi'ul wudu, cukup bagi dia wudu lagi, enggak usah mengulangi mandi. Dua, man ajnaba yaumil jum'ah bi yujzi'u ghuslun wahidun. Kata beliau, kalau seandainya orang itu di hari Jumat sekaligus dalam kondisi junub, dia mau mandi plus mandi Jumat. Menurut pendapat penulis, dia cukup mandi sekali saja. Satu kali mandi dengan niat sholat mandi Jumat dan mandi apa? Junub. Tapi Imam Al-Albani berpendapat tidak, dia 2 kali mandi. Seperti kalau antum punya hutang puasa Ramadan dan hutang puasa kafarah. Antum punya kewajiban membayar kafarah puasa dan antum punya hutang puasa Ramadan. Enggak boleh antum puasa 1 kali untuk 2 perkara tadi itu. Paham? Ini pendapat Al-Imam Al-Albani. Wallahu alam bissawab. Ya, kalau begitu gimana jalan keluarnya Ustaz? Ketika antum junub, cepat-cepat mandi. Nanti kalau mau sholat Jumat, ya mandio lagi. Ini keluar dari perselisihan. Fahim tuh? Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini, ikhwan. Ada sedikit waktu, beberapa menit untuk tanya jawab. Yang berapa masuk Isya? Sudah masuk. Berapa menit lagi? 1 menit lagi, nggak apa-apa. Ada yang mau bertanya? Iya, silahkan Pak. Iya, silahkan. Iya, silahkan. Kenapa kok nggak 4 rakaat? Kok kenapa 2 saja? Maka jawabannya adalah karena Allah dan Rasulnya hanya mewajibkan bagi anda 2 rakaat saja. Idza du'u ilallahi wa rasuli qalu sami'na wa ata'na. Kalau kalian diseru menuju Allah dan Rasulnya atau apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, maka hendaklah engkau mengatakan sami'na wa ata'na. Kenapa kok enggak 4? Ya karena Allah maunya cuma 2. Kenapa kok enggak 4? Karena Nabi maunya cuma 2. Saya mau 4. Anda berarti tidak sesuai dengan kemauan Allah dan Rasulnya. Apa yang dimaukan oleh Allah, itu yang kita lakukan. Karena sholat Jumat dicontohkan cuma 2 rakaat saja, saudaraku. Mudah-mudahan jawaban yang ringan ini memberikan faedah buat saya dan juga anda. Mohon maaf apabila ada salahnya. Tadi saya dipesanin oleh apa? Takmir masjid. Anda boleh membaca tulisan di sana. Apa itu tulisannya? Iqamah dilaksanakan setelah apa? Bunyi. Setelah jam berbunyi. Ya berarti nanti yang qomat tunggu jamnya apa?
bunyi saja. Karena memang ini aturan di masjid ini, ya sudah kita ikuti. Sahim dong. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.